Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham. Ada 3 saham dari sektor atau dari grupnya MNC. Kenapa saya bahas grupnya MNC? Karena mungkin teman-teman sudah sadari bahwa hari ini tanggal 11 Juli 2022 beberapa saham emiten dari grup MNC bertebangan. Ada BCAP, BABP, ada KPIG, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham tersebut. Ada BCAP, MNC Capital Indonesia, BABP, kemudian ada KPIG, seperti itu. Nah, kenapa sih saham dari grup MNC ini berterbangan hari ini? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan. Kenapa saham emiten dari MNC ini berterbangan? Kita cek beritanya. Ini melalui CNBC Indonesia ya. Saham emiten milik Haritanu berterbangan. Ada apa? Ini baru hari ini, sore ini lebih tepatnya. Nah, kita cek beritanya ya. Saham-saham grup MNC milik konglomerat dari Haritanu Sudibyo berterbangan pada perdagangan awal pekan ini, Senin tanggal 11 Juli 2022. Nah, emitennya apa aja? Emitennya yaitu ada BCAP, MNC Capital Indonesia Tbk, kemudian ada Bank MNC, BABP, ada KPIG, kemudian ada IPTV, M-Sky, MNC Investama atau BHIT, seperti itu. Nah, tetapi dalam video kali ini saya akan membahas 3 saham aja ya, yaitu BABP, KPIG, dan BCAP. Kenapa? Karena pergerakannya paling tinggi dibandingkan saham-saham dari grup MNC lainnya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa saham ini berterbangan? Nah, ini jawabannya. Penguatan harga saham milik salah satu orang terkaya di Indonesia, Pak Haritanu ya, ditengarai karena adanya peresmian hotel bintang 6, yaitu Park Hyatt yang merupakan portofolio dari KPIG. Jadi clear ya. Peresmian Hotel Bintang 6 yaitu Park Hyatt yang merupakan portofolio dari KPIG atau MNC Land. Nah, acara peresmian itu dilakukan pada Jumat pekan lalu tanggal 8 Juli 2022. Dalam acara tersebut dihadiri beberapa menteri jajaran kabinet seperti Agus Menperin, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, Sandiaga Uno, Menpa Kreatif, seperti itu, dan masih banyak lagi. Nah, sehingga ini menjadikan sentimen pergerakan saham-saham MNC hari ini seperti itu. Nah, kita kembali ke chartnya ya. Untuk yang pertama saya bahas dalam video kali ini adalah BCAP atau MNC Capital Indonesia Tbk, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, tanggal 11 Juli 2022 mengalami kenaikan hampir arah. Kenapa? Arahnya di 140, ditutupnya di 139, seperti itu. Jadi hampir arah. Kurang lebih naiknya 33,65% ke 139 atau naik 35 poin, seperti itu. Nah, bagaimana prospeknya? Kalau teman-teman lihat, dia sebenarnya masih di range antara support di sekitar level 100-an ya, 100 sampai dengan 110-an, sempat tertahan di sana, dan sekarang dia akan meretest support sebelumnya yang sekarang menjadi resisten di sekitar 134, 135-an di sini, seperti itu. Kalau dilihat secara tren, ini sebenarnya masih downtrend ya, karena dia
mengalami penurunan yang cukup dalam seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat dengan dinamis trend lainnya, ini ada potensi dia mulai ada tanda-tanda ya berbalikan arah. Kenapa? Karena volume hari ini cukup tinggi, body candle cukup solid karena dia tidak membentuk shadow di atas ya, body candle full seperti itu. Nah, kemudian volumenya tadi sudah saya singgung bahwa dia volumenya harian oke, tinggi. Kemudian garis MACD mulai mengarah ke atas, ada indikasi dia patah trend downtrend, mulai bergerak minimal sideways. Nah, minimal sideways di range mana? Di range antara 110 di sini, ini yang supportnya. Sekarang meretest ke resisten 134, 135. Kalau dia misalnya dia confirm break di 135 sampai dengan 140, dia cukup bagus ya. Menandakan dia sudah confirm patah trend. Kemungkinan dia akan meretest ke daerah EMA 50 dan EMA 200 nya ya. EMA 50 nya ada di sekitar 158, EMA 200 nya di 160, cukup berdekatan. Jadi kita bisa bulatkan di 160. Nah, ada potensi ke arah sana seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya, apakah BCAP ini ada akumulasi atau tidak. Hari ini saja ya, tanggal 11, ini BCAP jelas ada akumulasi oleh MG, HP, YP, XC, YB seperti itu. Di harga rata-rata berapa? 127 sampai dengan 132 ya. Kita rata-rata di 130. Kalau di 130 ini masih floating profit ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang tadi sudah entry, sudah dapat posisi, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya selama dia masih tertahan di range antara 135 sampai dengan 130 sampai dengan 135 is okay. Masih ada tanda-tanda dia akan rehat sebelum melanjutkan kenaikan lagi seperti itu. Nah, tapi teman-teman perlu waspada apabila dia besok koreksi rehat sejenak atau koreksi sehat. Tetapi atau kalau misalnya tidak, dia langsung nge-push naik lagi, is okay, tidak apa-apa, teman-teman hold saja. Tapi kalau teman-teman misalnya punya, kemudian dia mengalami koreksi cukup dalam di bawah 130-an, mendingan teman-teman taking profit dulu, amankan profitnya, kemudian tunggu lagi di sekitar 110 di area supportnya, seperti itu. Itu untuk BCAP ya. Potensi masih ada untuk melanjutkan kenaikan. Biasanya kalau dia body candle yang cukup solid, volume ada, besoknya masih rally seperti itu, masih ada kenaikan. Mungkin sekitar 5-6% atau sekitar 7% itu mungkin masih dapat seperti itu. Itu untuk BCAP. Kita lanjut ke saham kedua, BABP, Bank MNC Internasional Tbk. Kurang lebih hampir sama dengan BCAP ya. Kenaikannya lumayan tinggi, hampir 14% ke level 131 atau naik 16 poin ya, tanggal 11 Juli 2022. Nah, kalau teman-teman lihat posisi dinamis trend lainnya, ini masih bertepatan ya. Bertepatan, jadi belum bisa dikatakan dia break. Walaupun volume hariannya cukup solid, tetapi ada shadow atas menunjukkan dia sempat menyentuh level lebih tinggi, yaitu di sekitar 134, tetapi ditutup di 131 seperti itu. Untuk garis MACD mulai mengarah ke atas kembali, masih cenderungnya kalau di rata-rata ini masih cenderung sideways ya, cenderungnya masih sideways secara minornya seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau teman-teman cek di sini ada support yang sempat menahan pergerakan dari BABP di sekitar 130-an, dan posisi sekarang masih meretest di supportnya yang tadi support sekarang menjadi resisten ya di 130-an. Nah, seperti itu. Untuk teman-teman yang sudah punya tadi untuk fast trade maupun swing trade, atau yang masih punya dari saham BABP, apa yang harus dilakukan? Kita coba cek konfirmasi dulu ya ke broker summary-nya, apakah dia akumulasi atau tidak ya. Tapi saya rasa akumulasi.
hari ini kita cek jelas akumulasi oleh ZP, BK, MG, CC, dan BR. Harga rata-rata di 127 sampai dengan 131, kita bisa asumsikan di 130, under 130 ya. Itu sudah floating profit 127-an gitu, sudah floating profit seperti itu. Bagaimana prospeknya? Kurang lebih sama. Ini dia meretest ke daerah resistennya, kebetulan juga berdekatan dengan EMA 50-nya ya. EMA 50-nya di 139, 140, sedangkan EMA 200-nya ada di 176. Secara tren mayornya ini masih downtrend ya, cenderungnya downtrend seperti itu. Nah, kalau dia mampu breakout dari dinamis trendline yang kita buat ini, maka dia cukup menarik ya. Kenapa? Karena ada potensi dia meretest ke EMA 50-nya di sekitar 139 sampai dengan 140 seperti itu. Kalau ini saya mungkin besarkan, ini cenderungnya belum break ya, belum break dari 130-an, masih tertahan di sana. Jadi kalau teman-teman mau manfaatkan momentum, misalnya ada pergerakan, kemungkinan masih akan ada pergerakan besok seperti itu, jadi bisa manfaatkan. Tetapi kalau teman-teman sudah mengejar untuk dia kenaikannya cukup tinggi, saya rasa karena hari ini kenaikannya dia cukup tinggi, kemungkinan besok akan naik mungkin 5-6% seperti itu, atau tertahan di EMA 50-nya seperti itu. Itu untuk BAPP. Kita lanjut ke saham terakhir, ada KPIG atau MNC Land. Nah, ini yang tadi sempat disinggung ya di berita, bahwa salah satu portofolionya yaitu Hotel Bintang 6 Park Hyatt yang diresmikan Jumat kemarin seperti itu. Nah, posisinya EMA 50 ada di sekitar 90, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitaran 97. Untuk posisi hari ini kenaikannya hampir 13% ke level 96 ya, atau naik 11 poin. Nah, posisinya ini masih tanggung ya, posisi tanggung. Kenapa dia belum berhasil break dari EMA 200? Tetapi kalau dilihat dari posisi body candle, kemudian volume, garis MACD, ada kemungkinan bahwa saham KPIG ini akan break dari EMA 50-nya seperti itu. Jadi selama masih tertahan di atas level 90 is okay, mungkin dia akan retest dulu 90 kemudian melanjutkan kenaikan kalau ada koreksi sehat. Kalau tidak, misalnya besok melanjutkan kenaikan lagi, akan jauh lebih bagus apabila dia mampu breakout dari level 100-nya. Karena antara EMA 200 di 97 dengan level psikologis di 100 cukup berdekatan, jadi kita bisa asumsikan kalau seandainya KPIG ini mampu breakout dari level 100, maka cukup menarik, teman-teman bisa lirik, teman-teman baru bisa menurut saya lebih enak kalau buy on breakout di level tersebut seperti itu. Tetapi kalau teman-teman sudah punya jadi tadi sudah dapat posisi barangnya, apa yang harus dilakukan? Teman-teman bisa wait and see dulu. Kalau dia mampu melanjutkan kenaikan ke level yang tadi saya sebutkan di resisten antara 100 sampai dengan 97, dia mampu breakout, maka teman-teman bisa hold. Tetapi kalau misalnya saham KPIG ini gagal bertahan atau gagal menembus breakout, malah dia mengalami penurunan, kemungkinan masih bisa di hold 1-2 hari ya. Tunggu, apabila dia masih tertahan di level 90, maka masih ada kemungkinan dia akan mengalami kenaikan lagi di level 97 sampai dengan 100. Tetapi kalau seandainya dia balik di bawah 90, mendingan teman-teman cut loss, lepas seperti itu, atau taking profit atau pasang trailing stop is okay. Tapi menurut saya dengan kemungkinan posisi body candle yang seperti ini, kemudian volume oke, ada potensi bahwa saham KPIG ini break dari EMA 50-nya di level 90 seperti itu. Cuman biasanya ketika dia break, dia akan retest dulu ke supportnya tersebut, di retest, ketika mampu konfirmasi dia sudah break, maka dia akan melanjutkan kenaikan seperti itu.
Oke, sekian untuk analisa saham dari MNC. Jadi sudah clear ya bahwa pergerakan beberapa saham emiten dari MNC ini karena ada sentimen bahwa peresmian Hotel Bintang 6 salah satu yang merupakan salah satu portofolio dari KPIG seperti itu. Pertanyaannya mungkin buat teman-teman adalah apakah besok tanggal 12 Juli 2022 saham-saham dari MNC ini akan melanjutkan kenaikan? Silakan sharing, berbagi pendapat di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video analisa selanjutnya.